Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah wa syukurillah kita dapat kembali bersama-sama malam hari ini membaca zikir Ratibul Haddad yang kita sambung dengan pengetahuan ilmu agama. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kepada kita ilmu manfaat serta amal saleh yang diridhoinya dan kita diselamatkan dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hasan Al-Basri pada suatu hari pernah melewati seorang pemuda. Pemuda itu asik dengan tertawanya, rami benar tertawa. Dan si pemuda ini asik tertawaan sambil bakakawanan di suatu tempat dudukan. Lalu Hasan Al-Basri memaraki lawan si pemuda yang tertawa rami tadi. Ujar Sayyidina Hasan Al-Basri, wahai pemuda, apakah ikam sudah melewati sirat, jembatan di atas neraka? Ujar pemuda, belum. Kemudian lagi Sidin bertakun lagi, ikam sadarlah, apakah ikam itu masuk ahli surga kah, kainahnya budi ke surga, atau ikam bacang budi ke neraka? Kada tahu juga. Nah, lalu kenapa ikam tertawa? Karena kalau tertawa itu orang sudah merasa selamat. Tapi kalau belum yakin selamat, kenapa ikam tertawa? Sekalinya pemuda tadi beritagur Sayyidina Hasan Al-Basri langsung membekas di hatinya. Imbah hari itu kades tertawa lagi sampai ke Tuhan. Nah, daripada haratnya orang berilah nang mana guru itu harat, nang ditagur itu juga meresapi lawan teguran orang tua ini. Artinya rasa takutan itu timbul di hati karena imbah mendapat taguran daripada orang nang dasar hatinya takutan lawan Tuhan juga, lalu menjangkit kepada si pemuda tadi. Ada lagi cerita Ummu Muhammad bin Ka'ab Al-Quradi berkata kepada putranya, wahai Ananda, sesungguhnya aku mengenal engkau sejak kecil hingga dewasa. Ikam ini baik mereka anak sampai tuha, ikam ini baik. Tetapi sekarang sepertinya ikam ini ada melakukan hal yang membuat engkau binasa nanti di negeri akhirat. Kenapa engkau melakukan sesuatu itu di malam dan siangmu? Lalu ujar nang anak, wahai ibunda, aku tidak merasa aman bahwa Allah Ta'ala pasti selalu mengetahui dan melihat keadaanku. Jadi ulun kada merasa terjamin bila menggawi dosa itu Allah kada tahu. Habisam mundur menggawi dosa, Allah Ta'ala akan murka kepadaku. Sehingga ketika aku melakukan dosa, Allah Ta'ala marah kepadaku lalu mengatakan, ikam kada ku ampuni. Nah, artinya
ulun wahai ibunda bukan karena sesuatu hal menggawe dosa pian lihat keadaan demikian, keadaan begini. Jadi bukan karena itu, tapi karena urun takutan dengan Allah Ta'ala. Jadi mamanya ini rupanya melihat anak ini ada perubahan, lalu khawatir kalau ini menggawe dosa. Ternyata nah si anak ini selalu merasa takut kepada Allah Ta'ala. Jadi nang maulah kita itu takut menggawe dosa adalah kita merasa selalu diawasi Allah Ta'ala. Nah punya kita kayak itu, maka keimanan yang ada itulah hingga kita dapat melawan keinginan-keinginan buruk yang muncul dalam pikiran tadi. Jadi muraqabah ngarannya lah, merasa diintai Allah Ta'ala. Kemudian ada lagi cerita seorang pemuda dari kota Madinah. Pemuda keturunan orang Madinah nang jadi sahabat Nabi, nang sangat menyayangi kepada Rasulullah dan para imigran, kita kan orang pindah dari Makkah ke Madinah. Jadi seorang pemuda ini dalam hatinya itu kemasukan rasa takutan dengan api, takutan lawan neraka. Nah meresap benarnya tentang cerita neraka atau baik di Quran atau hadis Nabi. Akhirnya menangis terus. Karancakan menangis, kata kau lagi turun ke tanah si pemuda nih. Nah waktu itu Nabi masih hidup. Jadi kata kau turun lagi, kau nangis takutan Nabi neraka. Akhirnya Nabi SAW mengilangi. Masuk Nabi ke rumah, lalu Nabi memeluk pemuda tadi. Ternyata pemuda itu kada berhenti daripada rasa takutnya hingga wafat. Lalu Rasulullah SAW mengomentari, ujar Nabi, wahai para sahabatku, ini dangsana ikam, kawan ikam ini anu akan artinya kan dipersiapkan, artinya di upacaranya nih. Karena dia ini kelewaran takutan neraka hingga sampai maulah hatinya itu menjadi hancur, lalunya meninggal dunia gara-gara kata takutanan. Ada juga kisah zaman Nabi itu kayak itu orang lah lantaran ketakutan api neraka sampai mati. Kemudian lagi ada cerita Ibnu Abi Maisarah. Beliau ini apabila hendak guring lalu berucap ya, andaikan ibuku tidak pernah melahirkanku, maka nang kuitan ada mama ada ucap itu Tuhan guring, andaikan mamaku kada melahirkan aku. Lalu wajumanya wahai Maisarah, Allah Ta'ala telah berbuat baik kepada ikam. Kenapa ikam masih merasa ikam nih kada beruntung di dunia ini? Allah Ta'ala telah berbuat baik kepada ikam. Allah Ta'ala berikan ikam petunjuk hingga ikam menjadi orang Islam. Inggih ma'ai, tetapi Allah Ta'ala akan memberikan informasi, memberikan berita dan kita beritaan bahwa kita ini kainah pacang melewati neraka. Dan kadada Tuhan menjelaskan lagi, apakah kita kawa lepas melewati neraka atau kada tersinggah, atau kita tersinggah gugur ke neraka. Nang itu ma'ai nang ulun khawatir benar. Nah apakah ulun ini selamat atau kada? Jadi karena takutanan kalau kada selamat, berandai-andai seandainya ulun ini tidak pernah dilahirkan ke dunia hingga kada menderita merasakan rasa takut dengan api neraka ini. Ada juga nak itu kisahnya. Ada lagi seorang ulama Atta, sidin keluar berjalanan bersama Atabatul Gulam. Waktu itu sidin ada orang tua, ada pemuda sembayangan yang subuh. Padahal buhannya ini tak kumpul nang ahli ibadah berataan. Kayak Pak Isya, sembahyang Isya kada batal belum, samalaman kada sing batalan pulang. Jadi subuh tu kada wudu lagi, langsung wudu Isya tu tak pakai ke subuh. Kita kawalah malam dah nak guring, kami haloleh
Nah, dah kawalah kita nih pasti dah, atau buang angin. Nah, pokoknya ada aja yang batalkan wudhu. Hanya baru di masjid, anu dah keparot dah. Nah, ada orang sama laman kasih batalkan wudhu, orang beri itu ada nak itu. Ya tak kumpulan bubuhan nang ini. Orangnya pulang bangun sama laman kan kita guringan sampai betis bangkak-bangkak beribadah kalau sambil diri dan mata mencalong berarti no begedang terus. Kulit mereka bilang keriput sudah, berarti mengurus orangnya nih. Bilang nang kaya nang urat tuh bilang kaya nang curut pak atau kaya tali lagi di awak tuh kan. Nah menimbul benar urat nih. Nah jadi sembahyang subuh nah bukannya nih ketika pagi sudah, nah maka kulit mereka tuh nah kayak kulit semangka, nah kayak orang imbah kalau dikubur, artinya tampilannya tuh bilang kada manis lalu. Jadi penampilannya tuh kayak itulah, kayak orang kalau dikubur lagi. Ketika mereka sedang berjalan-jalan, tiba-tiba lalulah seseorang di suatu tempat, lalu orang itu pingsan. Lalu para teman-temannya pun duduk di sampingnya menangisi orang itu di hari yang sangat dingin. Ternyata orang yang pingsan ini dahinya bepaluhan. Nah kayak apa nih kata takutan neraka nih kan sampai bepaluhan padahal musim dingin atau dingin tuh kan tunggu bepaluh lagi. Lalu akhirnya mereka membawakan air, membawakan banyu, lalu tamuasakan buahnya kamu hanya lalu sadar takunin apa kamu jadi pingsan. Lalu ujar ada betul gulam tadilah, nah betul gulam nih, aku jadi pingsan karena aku melewati suatu tempat keingatan suah halam maksiat di situ. Jadi ingat masih lawan dosa itu, sayangnya sidin apa aja. Nah akhirnya sidin pingsan. Nah itu. Jadi hari Sabtu dulu kan, nah, seminggu sudahlah. Nah, pulang ke Mertapura ada kisah, artinya Habib nang berceramah itu kan memadahi kepada jamaah jangan menyebeti orang, jangan menghina orang, walaupun orang tuh orang jahat bujur, misalkan orang kafir kan, jangan dihina. Jadi Jasidin ada kisah orang ini paling alim di kota Baghdad sudah ada apa alimnya benar artinya menang ulama nang harat-haratnya lah, ulama nang harat sampai bergelar khatibnya Baghdad. Nah, arti orang nang mahutbah di Baghdad kan, orang mahutbah tuh berarti orang-orang pilihan sudah di Baghdad tuh. Maka kan orang di Baghdad masjid tuh kan kada kayak kita ini banyak lah, dari masjid kan saya kitanya lo banyak jemaah nang berkumpul situ jauh-jauh orang pada masjid orang. Jadi artinya terkenal ada santero jagat di kota Baghdad sebagai orang nang alim cerita. Lalu pada suatu hari Sidin ini mengumpulkan murid-murid. Nah, aku ini hadatulah ke Makkah berhaji. Ada kan hana umpat. Bila hana umpat, kada boleh basango. Kita bertawakal aja. Di mana ada rezeki makan. Nah, jadi kan sama sudah berhaji, bertawakal pulang. Kada boleh basango, kita ada rezeki, ada aja Tuhan memberi kita rezeki di mana kita ada berjalan kan karena ada rezeki makan. Karena umpat, nah, punya murid-muridnya nih karena merasa guru nih kan ada orang orang alim dan kan memang terbukti kan kekuatan nang tawakal Sidin nih, lalu padanya umpatan. Nah, umpat tulakan naik, nah kan betis akhirnya taliwati kastil aja kita gereja lah. Nah,
Lalu murid-murid nih suruh ikam isyarat lu sinilah, aku berjalan ke sana. Nah, ada nanti ada nanti borong dicari. Nampak kira berjalan-jalan. Nah, melewati kastil. Seakannya di atas kastil itu ada bibini yang bungasan. Nah, bungas bibini itu. Nah, lalu hendak masuk ke sana kan. Tetamu pendeta, Pak pendeta itu ada bibini bungas di atas itu, bibini kayak gini. Nah, siapa yang itu? Oh, jadi pendeta tuh anakku. Nah, aku bertamu lah orangnya, penting sekali. Padahal ini tuan guru nih, tuan guru besar. Silahkan jadi pendeta ke sana, tamu-tamuan. Nah, kenapa kira anda bertamu? Nah, sekalinya aku hendak alikam daripada helan bini tadi. Dia pendeta takuni orangnya ay kayak Pak. Nah, jadi bini amun pian hendak ala ulun kada bang aleh hatinya kan. Sanggupkah pian melepaskan agama sampian ini? Jika sampian menjadi suami, artinya kan pian berpindah ke agama kami, aku jadi bini sampian nih. Nah, ini kan kebanggaan bener nih orang non muslim ini kan kebanggaan benernya kawa mama ulah orang Islam menyebelah agamanya, apalagi orangnya orang ulama pulang. Nah, sakannya kon aneh bener aku nih, pada tuan guru ini kan menjaga bener lawan agama seorang kada baca tagiur nak itu, ternyata mudah bener urusannya tang hakon ya. Singkat cerita murtad disuruh gedu babi hakon aja juga kan. Nah, lalu murid teh abut mana guru kita, dia lagi guru kada paling lagi mana. Nah, pas dia kesana cari-cari kesana, pas pak guruan pak guru babi, ya apa guru ini pian? Ya kisah pada guru ini artinya apa nih kawin lah anak pendeta nih, lalu jujurannya atau syaratnya harus pindah agama. Nah, akhirnya mahakuni artinya kan. Nah, pak guru pian kayak itu ha. Nah, lalu ay murid ini kan menyadarkan guru, pian kan ingat kait Quran ini hadis pi Allah Taala, hadis Nabi ini. Uji guru sanya aneh kan baca atau hafal ya masih tahu ya kok gitu. Ya napa tangpian kayak ini ya. Pokoknya je guru ada suatu hal yang tinggi aku jadi kayak ini. Nah, jadi ya murid ini kada kawa dipadihi di guru nih. Kisini alim. Talim sini bahasa orang tahu aja guru ikam nang ikam kayak itu semuanya aku tahu ay. Nah, tapi kenapa pian jadi kayak ini? Ya ada satu hal ini menimpa diriku aku kayak ini. Nah, akhirnya dia muridnya kita tarusan perjalanannya kita sudah tulahkan ke Makkah, lalu berhaji kan murid tadi. Nah, lalu mereka di mana di tempat nang mau terus saja berdoa mendoakan supaya guru ini dikembalikan lagi untuk agama Islam nih. Nah, menangisaan buahnya kan mohon kepada Allah meminta. Habis ibadah haji berikan pulang, dia berikan kita lewati pulang, kita datangi pulang guru tuh, siapa tahu sidin mau sadar, mau sidin mengikuti kita. Nah, ayo ya tuh mengguru babi gurunya kan. Nah, kayak apa guru pian ini. Nah, kada aja gurunya aku ada kon ibu bulik kada bulik ya gurunya. Terus akan apa artinya kan ikam aku nih. Nah, sedih ibunya akan menangis, kenapa guru kami sampai kayak ini. Nah, lalu terus berjalan lagi berikan ke kampung halaman masing-masing, ke kampung halaman asal nih. Nah, sekalinya waktu buahnya masih di jalan tuh ada melihat ke belakang tuh dapat ada bayangan orang tuh yang beberapa ke sini hadingi pang. Nah, mahiau kira lah kadang-kadang berkucian nih biar parak saatnya biar sampai sekalinya pak guruan dari jai. Nah, ujar gurunya napa ngarannya nih, aku imba ikam berjauhan tadi hatiku mulai sadar, aku menyadari kesalahanku nih, kenapa aku melepaskan agama Islam, kemudian sampai hakun melepaskan tadi, sekarang kembali lagi rasa iman di hatiku itu, jadi bimbing aku baca doa kami syahadat di gurunya, baca kami syahadat, akhirnya gurunya
lepas semuanya kan, atribut non muslim tadi, bersih gurunya, mungkin mandi sebagainya kan, lalu berikan ke kampung Baghdad, pulang ke negeri Baghdad, pulang berikan. Nah, jadi muridnya aneh kenapa guru jadi kayak ini nih. Nah, rupanya ada nang batakon kan, ada nang batakon, nang watawani batakon, kenapa guru jadi pian sampai kayak itu ha? Sampai sampian hakon melepaskan agama Islam demi mahandeki lawan binian itu. Nah, karena ada suatu dosa ya guru, aku sadar kan ada suatu dosa. Pada suatu hari aku pernah berdekatan kita kayak berselisih, apakah mungkin mahalapot kayak kira lah lawan orang non muslim. Nah, lalu aku mengucapkan ya mal'un, pinggir pang wahai mal'un. Artinya seorang lalu nih nyamah laput kan, bejuh pinggir pekam wahai orang yang terlaknat. Nah, ini kan menghina dan orang non muslim nih. Lalu orang itu menyahuti, artinya sampian jangan kayak itu, dimana menyebeti aku ini terlaknat. Bisa saja Tuhan membalikkan aku menjadi orang nang mulia seperti sampian menjadi orang nang hina seperti aku ini menurut agama sampian. Ucapannya itu ternyata jadi karma seandainya. Ucapannya itu menjadi kenyataan. Ya sampai tadi ketika di situ kan melihat bibi ini penguasa di kada hati itu kada kawa diubah lagi diserka itu nah hendaknya sampai talapas lawan iman tadi. Nah, padahal kan sidin itu adalah ulama besar nang kada badai kan. Kada badai itu hak melepaskan keimanan, nah, sudah mengerti tentang iman, ilmu Islam ini kan sudah meresapi benar. Nah, ternyata gara-gara pandiran nangka itu malanat orang. Nah, ternyata bisa saja kan kenikmatan iman itu cabut Tuhan sampai melepaskan keimanan bermurtad. Nah, itu kisahnya. Hai guru kan kembali seperti keadaan semula nih majar. Nah, pada suatu hari ada orang kecadar datang. Nah, kenapa sampean wahai perempuan anak kesini? Aku ada tetamu guru. Oh kada kawa sih ada bibinian. Padahal kan aku seorang perempuan dari negeri ano, daerah ano, ada bertamu. Nah, paham aja tuh guru tuh. Nah, padahal kan ayo aja guru bawa ke dalam. Dia dibawa ke dalam membuka kamu. Nah, pas mantan istri sananya. Nah, kenapa sampean lari meninggalkan ulun di kampung kan daripada di daerah situ kan. Nah, Bapak apa kesini? Nah, ulun hendak masuk Islam. Nah, pas saya bininya masuk Islam pulang. Nah, jadi kan kisahnya tuh si tuan guru di bertaubat tuh kan akhirnya nang bini pun akhirnya mau menyebelah kepada agama Islam. Nah, jadi kan kisahnya tuh kan orang sudah alim besar tuh. Wah, ini mahina manusia loh kan kayak itu tagur Tuhan akhirnya. Nah, sampai luar biasa kan kejadiannya nih, iman tercabut tuh gara-gara menghina orang, apa dimalanat orang tadi. Nah, itu adalah seorang ulama Saleh Al-Murri membaca Al-Quran. Ada nama nangar ini orang ibadah. Nah dibaca sidin yauma tuqallabu wujuhuhum fin nar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na rasula. Nanti di hari akhirat itu kami bolak-balikkan orang-orang kafir itu di neraka. Mereka sambil mengatakan, aduhai, andaikan kami berhari taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Nah, rupanya ayat yang dibaca ini sangat menghunjam ke dalam hati orang ahli ibadah gini. Mana ngaringin tuh takut ciak. Nah, takut ciak. Supaya nang jaring benar kan. Nah, pingsan. Nah, setelah itu lalu sadar. Mungkin pingsan loh, pakalah kan sadar sudah lalu jisidin
ujar orang nang ahli ibadah tadi, wahai tuan guru, wahai Saleh Al-Murri, tambahi lagi bacaan Al-Quran tadi. Baca sidinnya pulang, kullama aradu ay yakhruju minha wa'idu fiha. Nah ayat ini lain pulang nih, kisah nang lebih genes lagi. Ada kisah surga nih, masih kisah nang azab Allah Ta'ala ketika bila mana orang-orang yang ahli neraka itu ingin keluar dari neraka, mereka tidak bisa lagi, tetapi mereka akan dikembalikan dari dalam neraka. Pas mendengar itu pulang debau rabeh pas lajur mati kan. Kayak orang bahari itulah meresapnya benar terhadap ayat Al-Quran itu. Ada seseorang ya ulama bernama Yazid Ar-Raqashi mailangi Raja Umar bin Abdul Aziz. Nah, Umar bin Abdul Aziz ini orang alim tapi diangkat jadi raja, diilangi oleh tuan guru Yazid Ar-Raqashi. Jadi ujar si raja nang baik ini, berikan aku nasihat wahai Yazid. Ayo baiklah, wahai pemimpin orang beriman, yakinlah bahwasanya pian ini bukanlah awal-awal raja nang mati. Banyak dari raja matian sebelum pian nih. Nah, nangis sidin langsung. Tambahi lagi nasihat sampian, wahai pemimpin orang beriman, tidak ada antara pian dan Nabi Adam seorang juga pun orang tua kai detun ini matian beretan. Nangis pulang sidin. Tambahi lagi wahai Yazid, wahai tuan guru Yazid, lalu wajib sini wahai pemimpin orang beriman, tidak ada antara surga dan neraka tempat nama antara. Pokoknya bila ke surga ya surga, bila kata ke surga ke neraka. Pas marabau sidin pingsan langsung kan. Pada haratnya orang bahari itulah jadi nang nasihat itu dasar mantap benar kan penyampaiannya, dasar maulah orang jadi ingat lawan kematian, ingat lawan akhirat. Nama nang arakan ini jadi dasar orang nang tinggi rasa takutnya kepada Allah Ta'ala. Ada lagi Fudail bin Iyad, diilangi oleh guru-guru ahli hadis. Lalu sidin menjanguk di ruang halus, tak mungkinlah di air ruangan halus. Nangis sidin sambil apa janggut sidin to anu kan titikan anu di mata anu situ to anu apa mengalir di mata sampai ke janggut sidin. Nah, lalu sini wahai saudara-saudaraku, lazimkanlah kalian dengan Al-Quran, membaca Quran, ya kan? Apa menghayati Al-Quran. Lazimkanlah kalian melakukan salat. Waspadalah kalian. Ini bukan zaman untuk banyak-banyak mengungkai ilmu. Ini adalah zaman banyak-banyak menangis, banyak-banyak merendah kepada Allah, merasakan kehinaan kepada Allah, berdoa kepada Allah seperti doanya orang yang hendak lamas di banyu. Artinya kayak apa, pasrahnya tuh mendalam beneran Tuhan. Inilah jirin zaman waktu yang sudah harus kau jaga lidahmu dan engkau jangan ketuju dikenal di mana-mana, karena akhirnya kalau hati menjadi berubah. Dan ubatilah hatimu dan ambil yang kau kenal, tinggalkan apa yang engkau tidak kenali. Hati untuk berhati-hati daripada hal-hal yang haram atau yang syubhat. Nah itu padahal zaman bahari itu jauh baik pada kita loh nih. Ternyata orang waspada kan benar. Nah kita ini apalagi jauh benar tuh masanya lah. Nah kayak apa kadang kita nih seandainya dilihatakan non buhan orang bahari itu kayak apa orang melihat lah daripada apa jauhnya benar zaman kita sekarang dibanding zaman orang bahari. Nah cuma kita nih ngaran kada menemui palang buahnya tuh lah. Jadi kita kisahnya aja kan kayak apa bagaimana rasa takutnya mereka atau kepada Allah Ta'ala itu. Artinya kan kita ini kada peparaknya loh nih lawan orang-orang bahari itu nang mereka merasap benar rasa takut kepada Allah Ta'ala. Maka mudah-mudahan kita